Perkenalkan, nama saya Majesty Winarungan, saya dari kelas 12 Keperawatan 1. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai pulmonary tuberculosis atau yang biasa kita sebut dengan TB paru. Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TB paru. Dia ini adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks dari Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, dia menularkan melalui dahak atau droplet dari TB kepada individu yang rentan terkena penyakit. Droplet berawal dari individu yang sudah terkena penyakit tuberkulosis ini. Saat individu tersebut mengeluarkan dahaknya, batuk, ataupun saat dia berbicara dan tertawa, dan tidak sengaja individu lain menghirup udara droplet ini. Di dalam droplet ini yaitu ada Mycobacterium tuberculosis. Pada penyakit pulmonary tuberculosis ini, dia memiliki dua tipe. Yang pertama, TB laten dan yang kedua TB aktif. Apa saja maksud dari TB laten dan TB aktif ini? Nah, untuk TB laten adalah bentuk non-aktif dari penyakit ini karena sistem pertahanan tubuh kita telah menang melawan bakteri tersebut. Dan untuk TB aktif terjadi ketika bakteri mulai memenangkan terhadap sistem kekebalan tubuh kita dan telah mengeluarkan gejala-gejala TB paru. Pada pasien yang terkena penyakit tuberkulosis ini, di dalam tubuhnya, di dalam paru-parunya sudah terlihat adanya lesi atau luka dari pulmonary tuberculosis ini yang berbeda dari paru-paru yang normal. Nah, ada beberapa tanda dan gejala dari TB paru ini. Yang pertama adalah demam. Dia terjadi pada saat pagi hari. Dan yang kedua nyeri dada. Yang ketiga batuk. Biasanya batuk ini terjadi lebih dari 3 minggu. Penurunan berat badan secara drastis dan berkeringat di malam hari. Nah, kita masuk pada etiologi atau penyebab. Penyebab dari penyakit ini sudah jelas sekali, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini dia berbentuk batang atau basil. Dia memiliki sifat khusus, yaitu tahan terhadap asam pewarnaan yang biasa kita singkat dengan BTA atau basil tahan asam. Kuman ini dia bisa saja aktif kembali dalam beberapa tahun kemudian. Jalan terjadinya penyakit ini ketika infeksi dimulai saat menghirup Mycobacterium yang ada dalam aerosol yang dibuang ke atmosfer oleh orang yang terkena penyakit TB aktif. Proses penularannya sangat efisien karena tetesan ini dapat bertahan di atmosfer selama beberapa jam dan dosisnya kurang dari 10 basil diperlukan untuk memulai infeksi. Begitu berada di paru-paru, bakteri ini bertemu dengan pertahanan lini pertama tubuh yaitu makrofag alveolar. Nah, anggaplah ini adalah bakteri, dia dicerna oleh makrofag, tetapi bakteri tersebut berhasil bertahan hidup di dalam internalisasi. Basil memicu respon inflamasi yang membawa sel pertahanan lain ke area tersebut. Nah, sel-sel ini bersama-sama membentuk massa jaringan yang disebut dengan granuloma. Pada tahap awal, granuloma memiliki inti makrofag yang dikelilingi oleh sel lain dari sistem kekebalan. Saat kekebalan seluler berkembang, makrofag yang syarat dan bakteri terbunuh, menghasilkan pembentukan pusat kasus dari granuloma. Bakteri menjadi tidak aktif, tetapi mungkin akan hidup dalam beberapa dekade. Infeksi tertutup ini disebut dengan infeksi laten atau bisa bertahan hidup di dalam tubuh seseorang selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan gejala apapun. Kekuatan respon imun tubuh menunjukkan apakah infeksi dapat bertahan di sini atau lanjut ke tahap berikutnya. Pada orang sehat, infeksi dapat dihentikan pada saat ini, kemudian sembuh dan meninggalkan lesi kalsifikasi kecil. Di sisi lain, jika sistem kekebalan tubuh terganggu oleh imunosupresif, infeksi HIV, malnutrisi, penuaan, atau faktor lain, bakteri tersebut dapat diaktifkan kembali.
Dalam beberapa kasus, bakteri juga dapat menyebar ke organ lain melalui sistem limfatik atau aliran darah. Bentuk penyakit TB yang tersebar luar ini paling sering terjadi pada orang yang sangat muda, sangat tua, dan orang yang terinfeksi HIV. Untuk diagnostik tes, di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama pada pemeriksaan sputum dan yang kedua pada X-ray. Untuk pemeriksaan sputum, sampel dahak diperoleh dari batuk dalam dan mengeluarkan bahan yang berasal dari paru-paru. Nah, setelah bahan tersebut telah diletakkan di tempat steril untuk dibawakan ke laboratorium, akan ditempatkan di dalam suatu media dan memungkinkan organisme akan tumbuh. Yang kedua, X-ray. Pemeriksaan radiologi toraks sangat praktis untuk menemukan lesi tuberkulosis. X-ray dihasilkan oleh pergerakan elektron yang melintasi pasien yang menampilkan sinar radiografi. Oke, sekarang kita masuk pada manajemen. Obat TB paru yang tepat dilakukan melalui kombinasi beberapa jenis obat antituberkulosis, yaitu obat antibiotik khusus untuk digunakan pada penyakit TB paru. Obat-obat yang digunakan pada penyakit ini antara lain ada isoniazid, ethambutol, pyrazinamid, dan rifampicin. Jika memungkinkan atau jika penyakit lebih parah, torakoplastik adalah tindakan pembedahan yang akan dilakukan untuk pengangkatan tulang rusuk untuk mengobati paru-paru yang terjangkit tuberkulosis paru. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pulmonary tuberculosis ini. Jika ada kesalahan kata, kesalahan materi yang telah saya paparkan, mohon dimaafkan dan berikan pendapat kalian mengenai materi ini di kolom komentar. Sampai jumpa, dadah!